Oke, kita akan mulai dari yang nomor 1. Bentuk sederhana dari ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan rumus-rumus dasar untuk menyelesaikan bentuk pangkat yang sudah dituliskan pada soal yang nomor 1. Nah, rumusnya yang pertama tentunya kalau A pangkat M dikali A pangkat N, ini nanti pangkatnya menjadi tambah ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, ini menjadi A pangkat M dikurang N. Nah, kemudian yang ketiga, A pangkat M pangkat lagi dengan N, ini hasilnya menjadi A pangkat M dikali N. Nah, kemudian apabila dalam bentuk A per B kemudian pangkat lagi dengan negatif M, kita misalkan seperti ini, nah maka yang di dalam kurung ini bisa kita ubah menjadi B per A, atau dibalik, kemudian pangkatnya menjadi positif M. Nah, demikian juga kalau dia contohnya nanti dalam bentuk perkalian A dikali B, kemudian ini pangkatnya N, kita misalkan seperti ini, maka ini A pangkat N dikali B pangkat N, artinya masing-masing dalam bentuk perkalian dibuat dalam bentuk berpangkat, pangkatnya N. Nah, sekarang coba kita perhatikan soal yang nomor 1 ini tadi. Nah, kalau kita jawab, berarti karena pangkatnya negatif 2, maka penyebut naik menjadi ke pembilang. Nah, kemudian angka 6 ini kita ubah menjadi 2 kali 3. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, itu kita buat jadi posisinya di atas. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian dikali X pangkat 4 dikali Y pangkat minus 2. Ya, kemudian yang di atas menjadi di bawah. Kemudian ini bentuknya 3 pangkat 2, X pangkat 2 dikali Y pangkat minus 3, seluruhnya pangkatnya menjadi positif. Dari negatif 2 menjadi positif 2. Nah, kemudian kalau kita lihat ada pada bentuk pecahan nilai yang sama 3 pangkat 2, ini bisa kita hilangkan langsung ya. Nah, berarti 2 pangkat 2 kemudian dikali dengan X pangkat, nah bagi X pangkat 4 bagi X pangkat 2, berarti pangkat 2, 4 dikurang 2. Kemudian demikian juga Y pangkatnya negatif 2 dibagi Y pangkat negatif 3, ini naikkan ke atas jadi tambah, berarti pangkat 1. Nah, kemudian ini seluruhnya pangkat 2 ya, atau kalau langsung kita selesaikan, ini nilainya adalah 4x kuadrat dikali Y pangkatnya 2. Nah, pada soal ini adalah pilihannya yang B, pilihannya yang B. Nah, ini untuk soal yang nomor 1. Nah, kemudian yang kedua, soal yang nomor 2, di sini disebutkan B pangkat setengah dibagi dengan A pangkat 2/3, pangkat sepertiga, A pangkat sepertiga. Kemudian ini seluruhnya pangkat negatif 1. Kemudian dikali dengan A pangkat 2/3 kali B pangkat 1/2, kemudian dibagi lagi dengan, dipangkatin lagi dengan 2, kemudian dibagi dengan A pangkat 2/3 dibagi B pangkat 1/2 ya. Nah, rumus-rumus yang di atas kita akan tetap gunakan untuk menjawab soal yang nomor 2 ya. Nah, sekarang coba ini kita bagi dulu. Nah, sekarang kita kerjakan. Nah, tentunya pangkat negatif tadi ini kita ubah menjadi pangkat positif. Pangkat negatif 1 menjadi pangkat positif, yaitu penyebut naik ke atas. Penyebutnya naik ke atas ya, yaitu A pangkat sepertiga menjadi A pangkat sepertiga di atas dibagi dengan B pangkat 1/2. Kemudian ini ada berpangkat, semuanya ini kita kalikan dengan pangkatnya, kita kalikan dengan 2. Nah, berarti A pangkat 2/3 kali 2 adalah 4/3. Kemudian B pangkat setengah dikali 2, berarti setengah kali 2 hasilnya 1. Kemudian ini dibagi kita ubah menjadi kali, bagi ini kita ubah menjadi kali, syaratnya yang
penyebut B pangkat setengah ini kita buat jadi pembilang dibagi dengan, nah yang di bawah A pangkat 2/3. Nah ini kalau kita selesaikan, A sekarang pangkatnya di atas tadi ada 1/3, kemudian ini posisinya kali A pangkat 4/3 berarti tambah 4/3, kemudian ini posisinya bagi berarti kurang. Nah kemudian dikali B pangkatnya di sini yang di atas 1, kemudian tambah setengah, ini 1 tambah setengah dikurang setengah ya. Nah berarti A sekarang pangkatnya ini adalah 5/3 dikurang 2/3, berarti A pangkat 3/3 ya kan. Nah kemudian dikali B pangkatnya setengah dengan setengah habis, berarti B pangkat 1. Nah berarti hasilnya adalah A dikali B saja. Nah di pilihannya kalau kita lihat jawabannya adalah A kali B. Ini pilihannya yang E ya, pilihannya yang E. Nah soal yang berikut yang nomor 3. Nomor 3, 9 dikali akar 9 dikali akar 3 pangkat X tambah 3 dikali lagi dengan akar 3 pangkat X dikurang 5 ya. Nah bentuk ini ekivalennya sama dengan bentuk apa? Nah ini yang ditanya di soal. Nah semua bilangan berpangkat, pangkatnya kita ubah ke dalam bentuk pangkat, bilangan bulat dan pangkat pecahan. 9 adalah 3 pangkat 2, 3 pangkat X ditambah 3 karena akar ini pangkat 2 ya. Atau supaya lebih jelas lagi, ini kita tuliskan bentuknya sama saja dengan 3 pangkat X tambah 3 baru pangkat lagi dengan setengah. Kemudian demikian juga 3 pangkat X dikurang 5 pangkat lagi dengan setengah. Nah berarti hasilnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat ini kita kalikan, yaitu muncul X tambah 3/2, kemudian dikali dengan 3 pangkat ini kita kalikan X dikurang 5/2. Nah berarti hasilnya adalah 3 pangkat, ini kita jumlahkan 2 ditambah ini X ditambah X, hasilnya adalah 2X, 3 dikurang 5 negatif 2, kemudian dibagi dengan 2 ya. Nah berarti ini hasilnya 3 pangkat 2 ditambah, ini kalau kita bagi 2 berarti X dikurang 1, atau ini sama saja dengan 3 pangkat 1 ditambah X ya. Jawabnya adalah 3 pangkat 1 ditambah X, pilihannya adalah yang E ya. Itu untuk soal yang nomor 3. Nah kemudian yang berikut untuk soal yang nomor 4. Bentuk ini adalah bentuk akar yang harus kita rasionalkan, bentuk pecahan yang bentuknya masih mengandung akar ya. Nah soalnya ditulis 3 akar 3 kemudian ditambah dengan akar 7 kemudian dibagi dengan akar 7 dikurang 2 akar 3. Nah dibagi dengan 2 akar 3. Nah untuk menjawab soal yang nomor 4 ini nanti kita harus perhatikan bagaimana cara mengubah bentuk akar ke bentuk bilangan rasional ya. Nah sekarang kalau kita perhatikan cara pengerjaannya, langkah yang pertama kita perhatikan rumus berikut ini ya. Nah rumusnya saya tuliskan dulu. Yang pertama, dalam bentuk perkalian A ditambah B dikali dengan A dikurang B, hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat, langsung saja. Nah jadi kalau contohnya ada bentuknya akar, tentunya nanti akarnya hilang. Coba kita perhatikan, kalau kita misalkan ada bilangan 3 ditambah akar 2, nah tentunya kita kali dengan 3 dikurang akar 2. Nah hasilnya sama dengan 3 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat, berarti
3 kuadrat 9 dikurang akar 2 kuadrat jadi 2. Nah, berarti hasilnya langsung 7. Nah, bentuk yang seperti ini, kalau contohnya kita temukan tandanya yang min terlebih dahulu, kemudian kita kalikan dengan yang plus, hasilnya akan sama, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat, yang kiri kuadrat dikurang yang kanan kuadrat. Nah, bentuk ini kita gunakan untuk menghilangkan bentuk akar di penyebut. Nah, contoh soal yang nomor 4 tadi, berarti 3 akar 3 ditambah dengan akar 7, ini kita bagi dengan akar 7 dikurang 2 akar 3. Nah, tentunya kita kali dengan bentuk sekawan yang bilangan penyebut. Nah, yaitu akar 7 ditambah 2 akar 3. Nah, ini juga dibagi dengan akar 7 ditambah 2 akar 3, ini adalah bilangan 1. Jadi bilangan ini sebenarnya bilangan 1 kita kalikan bilangan semula, nah, hasilnya tidak berubah. Nah, tapi kita butuhkan bentuk yang di bawah nanti langsung menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti akar 7 kuadrat dikurang 2 akar 3 kuadrat. Saya tuliskan dulu 2 akar 3 kuadrat. Ya. Nah, di sini bentuknya akar 7 kuadrat langsung ya 7. Nah, kemudian yang di atas ini kita kalikan dengan menggunakan sistem perkalian distributif. Ya. Nah, kemudian kita ingat 3 akar 3 dikali akar 7 yang sama-sama di dalam akar kita kalikan. Nah, berarti 3 akar 7 kali 3, 21. Nah, kemudian 3 akar 3 dikali 2 akar 3, 3 kali 2, 6. Kemudian akar 3 kali akar 3, berarti 3. 6 dikali 3. Nah, kemudian yang berikut akar 7 kali akar 7, 7. Akar 7 dikali 2 akar 3, berarti 2 akar 21. Ya. Nah, berarti hasilnya ini sama dengan, kalau kita lihat di sini akar 21 dengan akar 21, 3 akar 21 tambah 2 akar 21 ada 5 akar 21. Nah, kemudian bilangannya ini adalah 18 ditambah dengan 7, 25. Dibagi dengan, sekarang coba lihat, 7 dikurang 2 akar 3 kuadrat, berarti 2 kuadrat 4. Akar 3 kuadrat 3, 3 kali 4, 12. 7 dikurang 12, negatif 5. Nah, kemudian bentuknya seperti ini, tentunya angka 5-nya semuanya bisa kita bagi, ya, kita keluarkan. Atau angka 5 di atas dibagi 5, 25 di atas bagi 5, hasilnya menjadi negatif akar 21 dikurang 5. Ya, negatif akar 21 dikurang 5. Pada pilihannya jawabannya adalah yang D. Nah, demikian untuk soal yang berikutnya. Kita lihat pada video yang berikutnya.